warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan quzzata wajhil 'am wa ajjala fihi al-fada'il wal an'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'utsu ala jami'il anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shaimin dan shaimah, pemirsa Mansa Mega TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita sampai detik ini. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, juga nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang mulia ini, bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah 2024 Miladiyah. Tiadalah betah orang berpuasa bila ia tidak mendapatkan nikmat iman. Tiadalah bahagia orang yang sehat jikalau kesehatan itu tidak dianggapnya sebagai nikmat. Dan tiadalah berarti kesempatan bagi seseorang bila tidak memanfaatkan sebaik-baiknya. Selanjutnya, shaimin dan shaimah, pemirsa Mansa Mega TV yang dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa kita senandungkan salawat berbingkai taslim kepada panutan hidup kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga senandung salawat dan salam kita juga dapat mengalir kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, dan juga kepada semua pengikutnya yang setia, yang senantiasa mencintai dan menghidupkan sunnahnya. Karena dengan senantiasa bersalawat dan menghidupkan sunnahnya, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah." Yang artinya, barang siapa menghidupkan sunnahku, kata Rasul, tanda ia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Shaimin dan shaimah, pemirsa Mansa Mega TV yang berbahagia, bulan suci Ramadan telah kembali menghampiri kita dengan kerinduan dan kebahagiaan. Sebagai bulan yang penuh berkah, Ramadan menyirami hati kita dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun umat Islam dengan sukacita menyambut kedatangan bulan yang penuh keberkahan ini dengan persiapan hati dan semangat ibadah yang tinggi. Bulan Ramadan bukan sekedar waktu berpuasa, tetapi juga waktu di mana kita mendapat kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih intens. Di bulan Ramadan ini
Mari kita tingkatkan kualitas sholat kita. Sholat adalah tiang agama dan kita diperintahkan untuk menjaganya dengan penuh kesadaran dan kekhusyuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ketika seseorang melaksanakan sholat, dia benar-benar berbicara dengan Rabb-Nya. Oleh karena itu, hendaklah setiap orang di antara kalian memperhatikan bagaimana dia berbicara kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadikan sholat sebagai sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Allah, sebagai momen untuk bermuhasabah dan memohon petunjuknya. Soimin dan soimah pemirsa Mansa Mega TV yang berbahagia, saya yakin sungguh bahwa sudah banyak materi tausiah, kultum ataupun ceramah yang sudah disampaikan. Saya hanya sekedar mengingatkan saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Yang artinya, teruslah memberi peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Soimin dan soimah pemirsa Mansa Mega TV yang dirahmati oleh Allah, adapun materi tausiah yang akan saya sampaikan dalam kesempatan renungan Ramadan sambil menunggu saat berbuka puasa sore hari ini dengan sorotan tema keutamaan sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bulan suci Ramadan. Artinya, sholat tarawih dikerjakan hanya pada bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tidak dianjurkan. Kehadirannya sangat penting dalam menghidupkan amalan ibadah selama Ramadan, terutama di malam hari, karena sholat tarawih dikerjakan pada malam hari setelah sholat Isya dan sebelum sholat witir. Kedudukan hukum sholat tarawih adalah sunnah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Meskipun hukumnya sunnah, namun keutamaannya luar biasa yang bisa ditemukan landasannya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa melakukan ibadah puasa Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa salat tarawih ibarat salat semalam suntuk, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imam hatta yantazira kutiba lahu qiyamal lail." Yang artinya, barang siapa yang ikut melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka baginya akan dicatat seperti sholat semalam penuh. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Soimin dan soimah pemirsa Mansa Mega TV yang berbahagia, ternyata bukan hanya itu, masih banyak lagi keutamaan lain dari sholat tarawih, sebagaimana yang ditulis oleh Ceceng Salamuddin dalam karyanya sebuah buku yang berjudul "Ternyata Sholat dan Puasa Sunnah Dapat Mempercepat Kesuksesan".
Berikut keutamaan salat tarawih pada 10 malam pertama Ramadan menurut Ceceng Salamuddin. Salat tarawih sangat penting untuk dilaksanakan karena memiliki keutamaan yang luar biasa. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib yang terdapat dalam kitab Duratun Nasihin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan tarawih pada bulan Ramadan, lalu beliau menjawab, pada malam pertama Ramadan, orang yang melaksanakan salat tarawih akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dirinya suci seperti ketika dilahirkan pertama kali oleh ibunya. Pada malam yang kedua, ia dan kedua orang tuanya diampuni dengan syarat kedua orang tuanya mukmin. Pada malam yang ketiga, seorang malaikat berseru di bawah arsy, mulailah kalian beramal. Semoga Allah mengampuni dosamu yang telah lalu. Pada malam keempat, pengamal salat tarawih akan memperoleh pahala seperti pahala membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Pada malam yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadanya seperti pahala orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Soimin dan soimah, pemirsa Mansa Mega TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ke-6, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang yang melaksanakan salat tarawih seperti pahala orang yang tawaf di Baitul Ma'mur. Kemudian dia juga akan dimohonkan ampun oleh setiap batu dan cadas. Pada malam ke-7, seolah-olah ia mencapai derajat Nabi Musa dan kemenangannya atas Fir'aun dan Haman. Pada malam yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang pernah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada malam ke-9, orang yang melaksanakan salat tarawih seolah-olah dia beribadah sebagaimana ibadahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kebaikan dunia dan akhirat. Soimin dan soimah, pemirsa Mansa Mega TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan salat tarawih berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, meskipun amalan ini bersifat sunnah, namun kebaikan dan keutamaannya begitu berlimpah. Sering kita melihat ada orang yang suka bermain saat sholat dan bahkan sudah keluar sebelum sholat tarawih selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, memberikan kita kekuatan lahir dan batin agar kita dapat memaksimalkan diri kita dalam melaksanakan ibadah dan amaliyah di bulan Ramadan yang mulia ini, sehingga kita berhasil meraih predikat muttaqin. Soimin dan soimah, pemirsa Mansa Mega TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa. Mari kita berbuka dengan berdoa.
sebagaimana doa yang berasal dari riwayat Abu Daud dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa berdoa dengan membaca zahabaz zama wabtalatil udub wa thabbatal ajr insyaallah, yang artinya telah hilang dahaga dan telah basah tenggorokan dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 210. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.